Saya maksa Pak Purnomo, kapan lagi saya bisa maksa-maksa kalau enggak sekarang. Baru 5, 10 sampai 2 jam tolong memberikan pengantar dulu. Nun sewu nggih, biar saya itu landingnya ini nggih. Ini sang yang menang sing bau reksa ten mriki kesane Pak. Pengajian ini men Purnomo Sidi. Nek Pak Narto kan Sunarto Sidi. Nah ini Pak Purnomo Sidi. Monggo 5, 10 sampai 2 jam. Mau kasih lu mohon. Salam mohon, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngapunten kula mboten saged sak bubare amargi wonten undangan malih wonten teh balap. Terus acara pun mulai, kula nyuwun pamit lan nyuwun pangapunten. Anjir, lumayan kan, ternyata. Soalnya biasanya nek pamitan itu terus ninggalin apa-apa ngeten nggih, biasanya ya. Nggih, dari akan cukup. Selamat. Nggih, insyaallah. Ampuh kok. Masjid gampang diingat nggih masjid pisang geni niku wong sak Arab Saudi boten iso ngucapke pisang geni. Nulis Arab pun angel banget. Pisang geni itu angel banget. Nggih. Sing duwe masjid di sana. Gimana ini? Sing duwe masjid di sana. Iki mau kursi. Iki ten Jakarta 2000-an kursi Bu, enten 4 kursi sakniki nganggur Sabroni, Uya-uya. Eko Patrio kali sinten kok? Saya kabel di pinggir. Iki kapan sing ngombe sing mangan ya Allah. Iki kon celama apa kon mangan iki? Pun iki dibalikin iki iso enggak mungkin tidur, nggih pun. Nggih teh, kali ini tidur nggih. Nggih, teh kula mboten mimik lagi kena nggih sampun niki pun. Niki. Terus niki digoleki plastik terus dilebokke nang mobil kula. Iki kapan kula jeneng pisan nggih, Bu? Oke, nggih ibu-ibu, nggih niki. Tiga ibu-ibu niku sing. Nggih. Iki untuk menghargai ini. Liyane itu omah komple dhewe. Ibu-ibu niki tidur nggih. Nah, ngoten. Jenengan kabeh do entuk kursi, jenengan ra kebagian kursi. Nggih, kebagian pisan, nggih. Oh, ternyata seneng banget ini, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu niki pengajian paling angel ngadepe niku sakniki. Madhep mriko mriki miring, nek madhep mriko kena entuk samping. Niki kula madhep ning ndi niku dene. Kula niki anti goleki jare Masjid Darul Falah niku kok goleki masjid endi ning kene kok ditutup rapet. Masjid endi niki? Masjid Randi Halaman niku nggih pripun nggih. Baik. Nuwun sewu tapi suara saya jelas nggih? Jelas. Yang di sini jelas, Bu? Jelas. Yang di sana jelas? Jelas. Ini kita kurang nengah sidik nih. Ih. Dikeser sidik. Nah, kita angkat. Jangan mana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ada
kelemahan pengajian ngeten iki. Apalagi pengajian umum dengan mohon maaf outdoor ngeten iki. Kelemahan pertama mungkin cuacanya nggak bersahabat, tapi insya Allah hari ini terang, nggak ada hujan. Saya pun pamitan kali Mang Abu Pron, iya, supaya ditolak. Yang kedua, biasanya angel fokus. Halo, halo, fokus betul nih. Saya akan mulai nanti kalau udah fokus. Semuanya jawab, peci saya warna apa? Nyana wong limo sing fokus. Semuanya fokus. Semuanya fokus. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Hitam. Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di gelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Malam. Niki Pak Narto, kenapa saya ngisi pengajian merah langsung mulai? Kalau niku pun keliling 36 negara, 4 benua kada singgahi semuanya. Hanya di Gentan eneng kelelawar tidurnya waktu malam. Nah, ngeten niki. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam? Baru mangan pisang orang itu. Halo? Halo? Fokus? Fokus? Kalau daun ini warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau traffic light itu merah, kuning sama apa? Kalau rumput warnanya apa? Jadi jerapah makanya Rumput. wong Gentan mbok sesekali dolan ning Juruk. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Nek leher dawa kok sikile pendek kok mangane rumput. Jenengan Nixon itu. Tidak kok. Gus. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput. Ini kenapa maka pengajian ini lain kali mending saya di tengah Pak. Jadi ada kanan ada kiri di tengah. Jadi orang kalau bingung Bu, terus terang ini dengan kiri kanan itu kita tengeng guru mungkin ya. Sama kedua nanti biar fokus jangan ada yang oh itu infak. Apa itu kuda infak yang ini. Nanti saya babain aja. Nanti supaya dapatnya maksimal. Ya. Apa mau sekarang dulu? Mau di ya? Sekarang apa nanti? Kok ditakoni ke orang? Enggak, karena nanti biar fokus dulu. Saya nggak lama, paling 3-4 jam aja ini. Loh, ini saya komitmen deh Bu, sudah Pak Narto langsung hubungi saya itu, langsung saya lock. Serius. Seandainya malam ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Gentan ini. Dan itu harus saya jaga, integritas saya jaga. Saya nggak mau iso deli sore tempe, terus nyanggupi rata kok. Padahal saya udah capek banget. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Halo? Nah, nggak responsif toh. Halo itu jawabannya hey. Halo? Hey. Halo, halo, hey. Hey, halo. Halo, hey, halo. Halo, he, halo, he. Halo. Apa ngedarkan kota infak dulu aja? Ya, biar nanti pengajiannya nggak terganggu. Ya, 2 sholawat. Ya, 1 sholawat dulu. Sing kabeh iso sholawatnya apa? Sholawat Badar apa? Ya Rabbi bil Mustafa atau Soal Nabawi, ya, Tibil Qulub, anak soleh, mana yang apal? Yang semuanya apal? Nah, yang sing kira-kira kabeh ngikuti. Bapak walaupun nggak apal nanti ikut bersama, sambil ngedarkan kita infak nih, biar nanti nggak saling ganggu. Ya, dicekali sih nanti dicemplungin ya orang coba pindah sih. Ayo, siap.
alamate ana saleh iku babat bateni mukmin anut syariat kang dihilisane anus ngendikane kapindo mulyakan ing wektu alamate ana salatiku bapak batani mukmin atau syariat kapihin lisane anus ngendikane kapindo mulyakan ing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladina yadhkurubahu wal ladina la yadhkurubahu kama salil hayyi wal mayyit wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala idzan man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya fa'ilaidina amanu minkum waladina utul ilma darajah wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Faqala idzan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Al-ayat sadaqal azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Sunarto, sehat selalu Pak Dr. Sunarto, yang sudah bertahun-tahun sering undang saya. Yang saya hormati Pak Purnomo sudah jengkar. Yang saya hormati Pak Samrodin. Ini ya Pak Samrodin. Ini dipelesetkan nanti ada adranya. Ya Samrodin ya Samrodin ya itu ya. Yang saya hormati Pak Muhammad Syakur. Yang saya hormati Ibu Kades Bu Siska. Kenapa? Salam saya. Ini. Yang saya hormati, pokoknya tadi yang disebut pokoknya yang disebut itu semuanya saya hormati yang hadir ini. Mudah-mudahan Allah berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Pokoknya kedatangan saya membawa berkah, yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang jomblo-jomblo didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah lama menjanda-janda, insya Allah akan didapatkan duda yang kaya raya. Amin. Yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Ya, yang masih belum punya keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil di tengah jalan. Yang pokoknya semuanya yang keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang anaknya nakal-nakal, insya Allah jadi anak yang soleh dan solihah. Sebagaimana masjid ini Darul Falah, maka saya akan sampaikan dulu apa kunci falah. Karena masjid disebut dengan Darul Falah dan masjid adalah kunci dari falah, maka orang mengundang ke masjid itu diajak kepada falah. Hayalas sholat, hayalas falah. Ternyata orang sholat itu menuju kemenangan. Kenapa? Pertama, masjid. Halo, Hey, kompak nggak ini? Ini kalau nggak saya cek terus, masya Allah, saya berdiri sini yang di belakang langsung bilahi taufik. Apalagi peteng-peteng langsung bismika Allahumma anakya wa bismika. Ini masih digentan, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Masih hidup Bu? Masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Halo? Kompak nggak ini? Sini dengan sana coba kita uji kekompakan dulu. Yang nggak kompak berdiri langsung pulang. Gentang nggak kompak. Ulangi. Kalau saya bilang satu semuanya tepuk. Satu. Kalau saya bilang dua tepuk. Kalau saya bilang tiga tepuk. Kalau saya bilang empat nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak berdiri pulang sana. Semuanya. Satu. Walah sini udah apa? Satu. Ulangi. Satu. Dua. Satu. Tiga. Dua. Satu. Empat. Kalau untuk uang 11 mulai. Pak Narto, saya ini punya standar. Lain kali pengajian kalau bisa fokus, maka kalau bisa ini satu baris saja, jangan kanan kiri. Dua, rodo nyedak sini. Ini bu rodo nyedak, karena pengajian ini bukan koyo topeng monyet tuh ada unyuk neng ini. Jadi kayak tontonan supaya kena di hati. Dan yang ketiga, kalau bisa besok lagi kalau undang saya, standarnya Pak Narto tolong diperhatikan. Pak Jamrodin, mohon maaf, nanti kalau undang saya lagi, kalau bisa yang depan-depan tuh yang bening-bening. Saya wis menopause pensiunan yang bilang. Paling lagi saya nganggo skincare. Tapi fresh care ya. Jadi sing arep ya sing wangi nang Bulgari Pilkadi lakon umpamanya Basem PPO langsung salah meneh. Ngarep kok bangsa pensiunan lho, malah bingung golek kursi, masa luar biasa nggih. Monggo Pak. Niki enten kursi kosong. Nek pengen melih enten papat menika Bekasi Eko Patrio kali Nafa Urbah kali nggih. Nggih. Nek mboten cocok jam jenengan mboten 11 miliar nggih. Nggih. Halo.
Kompak? Fokus? Kelemahan berikutnya, biasanya pengajian seperti ini tidak hudurul qulub. Yang duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Sengaja saya teriak-teriak untuk nyanyi yang sebelah. Karena nenggono malah kerumune bola-bali trail ya. Halo. Setan. Saya malah bikin ruang kayak opo. Ibu bapak yang saya muliakan, maka agama beragama menjalankan agama yang sulit adalah khusyuk, hidup khusyuk, sholat khusyuk, yaitu hudurul qulub. Kalau khudu saja bisa, khusyuknya yang sulit. Sholat itu meninggalkan sesuatu gampang, yang sulit meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Tarku ala khiyali kulli syai'. Itu yang sulit. Kadang-kadang sholat yang al-falah, mohon maaf dari falah sholat, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Kadang-kadang sholatnya di sini, tapi pikirannya masih mengembara. Betul? Betul. Kadang-kadang kunci hilang ketemu nenek pas sholat. Allah Akbar, kunci dari mana? Allah Akbar, tadi ketemu nenek istri sama Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Maka catat baik-baik Bu, ada dua yang tidak boleh. Satu, la sholata bi hadratit ta'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Dunia makan seperti luar biasa. Dua, jangan menahan dua lubang, dua hadas. Nabi mengatakan kalau kamu ada habis wudhu terasa kentut, terasa BAB, terasa mau buang air besar, air kecil, maka jangan ditahan. Kentut sekalian wudhu lagi, memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau nggak batal, mau sholat kok terasa kentut sekalian wudhu lagi, itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah, kurang ajar ya Allah, ya Allah. Imamnya kulhu masa bigisma lah kakak al-baqarah alim kurang ajar ke DPRD 3 periode ya Allah, malah nyalonnya rada di syukur benarnya ngaku masa bigis mahal apa wis teko atakiat, wis teko atakiat kosong ngentut iman dijepit-jepit sampai merinding-merinding. Assalamualaikum warahmatullahi luar biasa. Padahal kalau ditahan tuh, kalau daya tahannya kalah, keluarnya malah panjang. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung kepada daya jepit dan malah bayangkan malah bahas kentut, terutama sing lemu-lemu Saya pengalaman. malah getar Pengalaman kentut. halo maka semuanya sudah hadir, semuanya fokus, semuanya fokus. Jadi kelelawar tidurnya waktu Siang. jadi jelapah makannya Daun. kunci dari Darul Falah ini. Siapa yang pengen falah ada 4. Ada berapa? 4. Kalau memang mau betul-betul Darul Falah, Anda akan ditunggu di surga sebelum memasukinya. Kalau Anda ada 4, yaitu yang diminta Rasulullah setiap hari. Setiap hari Rasulullah supaya falah, supaya menang, supaya jaya, sukses, bahagia dunia akhirat. 4 ini. 1, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Jadi yang penting itu selamat dalam beragama. Apapun dilakukan untuk agama dulu. Kira-kira apa? Nek arep lunga, engko salate piye? Mikir. Arep neng mall, iki engko gimana salate neng ndi? Nggowo mung kenal. Itu bagian dari yang dipikir pertama adalah bagaimana salamatan fiddin. Anak arep nyambut gawe iki gimana? Iso salat ora nyambut gawe ini gajine akeh, ning ra iso nutup aurat. Kudu nganggo rok mini, rok 15 cm, kayak belahan 10 cm, ning ngarep kan 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara 3 cm. Terus kok IKN. Yang atas kurang bawah, yang bawah kurang ke atas, maka jangan dimasuki. Kenapa? Walaupun gajinya besar, tapi tidak selamat dalam beragama. Arep golek bojo anak, kira-kira gimana? Ini sholatnya gimana? Wah, yang penting diislamkan. Oh kan, ini agamanya dia sholat, islamkan. Bu, nanti kalau sudah anaknya 3, dia balik ke agamanya, ibu sudah tidak selamat dalam agama. Kamu balik sana, kita cerai.
Kamu tetap Islam, kita cerai. Tapi kalau kamu balik ke sana, kita cerai. Dengan cerai, anaknya bagi dua. Kamu 1,5, aku 1,5. Maka ini jadi masalah. Salamatan fi, maka apapun yang dipikir agama. Dua, wa afiatan fil. Minta afiat. Apa? Kenapa yang diminta afiat bukan sehat? Karena yang sehat belum tentu afiat. Yang korupsi-korupsi itu orangnya sehat apa sakit? Sehat, tapi tidak afiat. Yang ngambil, yang sampai bikin dulu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan laut 30 kilo, itu sehat. Yang ngambil uang tambang timah 200 triliun yang disandra sama Dewi, itu orang sehat tapi tidak afiat. Halo, maka sehat belum tentu afiat. Ya, bukan waktunya ya, menyelesaikan waktu ya. Aku kalah, bisa bengak-bengak tetap kalah. Ya. Halo, mau dibilang saya terjun. Ya, afiat. Bagaimana kita afiat? Karena ada nggak orang yang keliling lapangan 3 kali tapi sholat subuh nggak datang? Berarti tidak afiat. Adakah orang yang uangnya banyak tapi kota infak lewat tapi nggak masuki? Ada nggak? Ya aku jawab dia, ya aku mau. Ada tahu jelek tetapi dia tidak meninggalkannya. Gosip itu baik apa jelek, Bu? Tapi adakah ibu yang suka gosip? Jika dari gue bojo ngerasani, siapa sih ngerasani? Iki mengandaki apa yang ini? Lah ya gue ngerasani. Insyaallah. Halo. Maka afiat ini penting. Kekuatan untuk melakukan yang baik dan kekuatan untuk meninggalkan yang jelek. Pak, Bapak, ngerokok itu baik apa jelek? Ada nggak bapak-bapak yang ngerokok? Berarti dia kurang afiat. Saya tidak katakan dosa haram, tidak, tetapi afiat adalah kekuatan melakukan yang lebih baik. Tahajud itu baik apa jelek? Tapi tadi malam semuanya tahajud, kurang afiatnya. Maka kita minta afiat. Yang ketiga, waziyadatun ilmu. Ditambah ilmunya. Ilmu apa? Ilmu yang malam ini kita kaji. Ilmu matematika, biologi, ekonomi penting nggak? Penting, sampai bayar mahal supaya masuk di stis. Halo? Matematika penting nggak? Penting, tapi tidak 100% dipakai. Perhatikan baik-baik. Saya dulu pinter matematika, ngajar bimbingan tes matematika, perhitungan diferensial, integral, sinus, kosinus, semua dipelajari, rumus ABC, Pythagoras, semuanya dipelajari. Tapi sampai hari ini saya nggak tahu apa gunanya. Biologi, matematika, fisika, kimia penting. Fe itu verum, Pb itu plembem, Ba2SO4 itu bakso. Orang kalau hamil itu perlu asam folat, bukan asam sulfat. Oh, samsul. Penting. Tapi digo ngopo? Oh. Saya tanya, akar 25 berapa, Pak? Akar 25 berapa, Bu? 5. Ibu nganggur. Ibu pernah ke pasar Gentang tuku salak, Pak? Bu, pinten, Pak? Akar 25, Pak. Apa yang dipakai? Penting ilmu ini nanti. Ilmu kehidupan, bagaimana cara Rasulullah ini menjadi al-falah. Bagaimana sholat yang benar? Sholat dimulai dari apa? Dari wudhu yang benar, harus semuanya bisa. Wudhu dimulai dari apa? Dari istinja. Karena kalau istinja gak benar, maka mulai dari alam kubur sudah kena siksa sampai di akhir hayat nanti. Sampai di akhirat nanti siksa. Dari mulai kencing yang gak benar. Kencing gak benar, wudhunya gak benar. Wudhu gak benar, sholatnya gak benar. Sholat gak benar, seluruh amalnya gak dibenar. Kencing aja kalau ini waktunya cukup ada 28 aturan. 1, kencing tidak boleh menghadap ke kiblat kalau di ruangan terbuka. 2, kencing itu mohon maaf ada istinja dan istibro.
Istibro itu menuntaskan dengan 3 cara. Satu dengan dehem. Ayo semuanya. Sampai bergetar. Gak usah teriak-teriak. Apa sunah Rasul? Enggak. 2 naik turunkan badan. 3 mengurut-urut untuk laki-laki, perempuan dipecet-pecet supaya tidak ada rosah cipratan najis. Habis itu ada istinja. Istinja itu pun ada caranya. Kalau ada air, kalau enggak yang mohon maaf, kalau enggak pakai air minimal yang kering. Kalau enggak ada, dulu dalam fikih itu pokoknya apapun yang harus diisir. Kalau perlu nek nganti reneng sing dienggo istinja, kuwi menek uwit terus melorot wis kena. Wedegan. Ini aja wit randu pun peduline akeh malah diprasani. Sampai diatur. Itu pun masuknya dengan kaki, masuknya dengan kaki, keluarnya dengan kaki. Itu pun pakai doa. Gimana doa mau ke toilet? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pintar. Masya Allah. Lah kalau lawar juga tidurnya malam itu. Halo. Itu pun tidak boleh di lubang binatang. Dengerin. Boleh jangkrik diintip mondel, jangan duyui. Ben metu yo nek sing metu jangkrik. Nek sing metu ulo. Terus nyokot jangkrikmu itu bahaya sekali. Itu pun tidak boleh di air yang mengenang, tidak boleh di bawah pohon yang sedang berbuah. Mulai pengajian, wah serakuan ngapet yang ngisor, langsung turun ditinggal lunga. Kena angin, tiba jambu, terpok nenggon. Wah, ini kalau sudah rezeki itu mana? Tadi kakakku lewat nggak lihat. Ini memang untuk saya. Ya Allah, jambu mateng, tiba nenggon dicipok karo adine. Terus dipangan, lu kok rasane duren. Berarti nguyui lambene adine iki. Nggak boleh dilepas, bahkan tidak boleh melepas membuka aurat sebelum dekat dengan pintu di mana dia mau ke toilet. Omahe gede, anaknya Pak Narto mau tidak transit, omahe gede dia mau. Toiletnya nang kono, nah itu dibuka nih gini. Terus melaku klonteng, nggak boleh. Latu-latu, tek. Ibu kok tertawani tenan janda mesti suwe tenan latu-latu ya Bu. Bisa ini janda buri ini Pak Narto janda masalah. Makan sendiri tidur. Nah kita mesake janda ya Allah dina mengkaru guling ya Allah. Bu dari mulai inilah ilmu yang bermanfaat. Maka wajadatul yang keempat, minta berkah dalam rezeki. Kenapa yang diminta berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Nah, aku tadi harus lungguh nih, walah karo ya karo. Makanya mosok kono itu teriak mosok apa? Halo. Fokus. Tangan kanan diangkat, tangan kanan semuanya. Tangan diangkat, gerakan saya jadi sufi. Bapak kalau kedua dan mesti ada sufi orang muterator yang ada tuh ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, bukan ada gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sudah gerakan tangan kita lebih lagi. Ya mau coba lagi agak jalan lagi, tegakkan, biar nggak terima, biar nggak parcin, biar nggak pikun. Kencing lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya begini lagi. Yang lagi pegang dagu, Bapak bodoh apa budek ya Allah. Pegang dagu. Nah, masalah. Bu pegang dagu, Ibu ya Allah. Bu pegang dagu, Ibu budek. Bu pegang dagu ya Allah. Ayo kok ya Allah. Pegang dagu, Bu. Ibu ya Allah Pak Narto itu loh di paran Ibu. Pegang dagu ini ayo orang ngerti dagu. Pegang dagu. Nah, Allah. Yang tenan menggentan iki. Ora ngerti dagu, ora ngerti jidat. Halo? Tidak fokus. Krungu ora, Bu? Kloken jipon apa kali pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok begini terus?
guyu kokon kok guyu awake dhewe. Jenengan kok kowe mudun ya karena dipukul sebelahnya, dagu. Apa yang dilihat ternyata apa lebih terkesan daripada apa yang maka saya ceramah 8 jam tidak akan sampai di hati kalau Bapak Ibu tidak melihat saya, karena suara saya kalah dengan sebelah. 2, ternyata bahasa perbuatan itu penting. Maka ibu nasihati anak 200 kali, 3000 kali sampai mulutnya berbuih itu gampang dilupakan, tapi satu perbuatan dia ingat sampai hari kiamat. Maka nek dadi wong tua jangan rekoni. Iso ujar nih ra iso. Anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Lah bapak harus tua. Itu berarti jangan. Kono sinau kono biar gak lulalok tulali O2N on persis ibumu. Ibumu SD 9 tahun. Ikro dari jilid 2. Gak tahu dagu, gak tahu jidat. Nah itu ayo nih on. Kono adus kono, ambung pernus wedhus persis bapakmu. Bapakmu wis 3 dina iki ra ganti. Nah, berarti dia tidak menjadi contoh, maka jadilah pribadi yang mempesona. Yang kelima, yang lebih penting lagi, mohon maaf Pak, Bu, kalau ini semuanya tidak fokus ke saya, dengan suara ini mosmanya, nanti saya masih di sini ya Allah, pisang keruduk dimakan ular, wong nek ngantuk produksi jijik, masya Allah biasa, karena iki wis ning ngarep ya Allah nunduk terus, tapi dia berdoa atau berzikir ternyata memproduksi aku saya ngarep metu saya diserep nih. Alah, jijik mabuk. Oh, ilare kok wis ben metu tak diserapnya ya Allah. Iler sing membawa berkah itu mung iler walet. Ibu bukan walet. Walet itu ilernya sekilo, 16 juta Bu sekilo. Nek ilermu pirang kilo? Pirang juta? Nah, maka halo. Fokus. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jerapah makanya. Jadi jidatnya mana? Nah, jidatnya kene. Mau dagu nang kene bareng jidat nang kene edan tenan. Mula bener karo Pak Nantok itu kok ngono, Bu. Karena didhewekke sing edan-edan nang kene, Bu. Mau dagu nang kene begitu jidat di sini. Halo. Bener Pak, makanya yang mulai didewek sing wong rata. Halo, apa itu berkah? Kenapa yang diminta adalah ziyadatu wa barakatan fil rezeki? Gaji berapa miliar gak ada artinya kalau tidak berkah. Karir sifat apapun gak ada artinya kalau gak berkah. Boleh Bapak Ibu gajinya 50 juta cukup, neng ngentan 50 juta sebulan cukup. Nek anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Bendino melu tawuran kena narkoba, ya Allah ada narkoba. Tahu Bu, narkoba itu untuk alat mabuk. Alat mabuk sing jenenge puto itu 250.000 sak gram. Sing murah itu sabu-sabu. Sabu-sabu itu mung 300 paling 150.000 sak gram. Sing murah itu Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen agak murah. Murah lagi cium bekunang, murah lagi apa Pak yang gini apa Pak gini Pak. Nah sikap mobil ibu ya dodolan masya Allah biasa. Kopi miring yang ngerti. Murah lagi lem AIKE bon. Murah lagi spidol dicopot ini. Murah menit telek jaran ditutup. Ini terung sasi terus dihirup. Murahnya jangan Pak Narto isih nom mabui. Lah ya Allah. 100 rupiah iso mabuk. Numpak bis madhep neng Burius. Mabuk nganti 300.000 larang-larang ya Allah. Halo. Apa artinya gaji 50 juta anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lolok tulalit O2N on. Gak tahu mana dagu mana. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makanya on. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Ini mana gaji 50 juta keluarga gak tenang.
dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Pilih mana? Apa itu berkah? Tolong dicatat baik-baik. Berkah ada 4. Perhatikan baik-baik. Ini pengajian malam hari ini saya akan bahas tentang Darul Falah saja, supaya kita memasuki kemenangan kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana masjid kita masjid Darul Falah. Khayal sholah, khayalal falah, supaya kamu menang. Karena masjid adalah sumber orang untuk mendapatkan darus saadah, bahkan darul falah, tempat di mana dia akan bahagia dan menang, bahkan tempat untuk selamat. Halo. Berkah yang pertama adalah sifatnya ilahiyah. Maka selamanya hidupnya orang Getan ini jauh dari Allah, tidak akan diberkahi sama sekali. Tidak ada sejarahnya orang dapat keberkahan kalau dia lepas hubungan dengan Allah. Padahal berkah ini setiap saat kita minta. Kita ketemu satu orang, doanya assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Sampai mau masuk rumah, Robi anggili munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin, ya Allah berilah berkah pada rumah. Orang ada pernikahan, barokalaka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, ya Allah berilah berkah pada pernikahan. Orang mau makan nasi yang nanam petani, tapi begitu mau makan doa gimana? Doa mau makan bu, doa mau makan. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pintar. Itulah awalnya, mau yuk dagu jidat ya itulah awalnya. Halo. Maka kenapa yang disebut Allah ya Allah, Allahumma barik lana? Karena hidup yang dari berkah. Maka catatan pertama, tek tu, ya maksudnya. Engko disaingi ya, pilih kenceng ya. Kowe mangan terus ya Allah, teng selawat. Kowe liyane gak tek, kowe wong entek snack wong liya bareng kok jubuki ya Allah. Halo. Masih fokus? Fokus, Pak. Iki ning ngarep ning ora fokus, Bapak. Bapak walaupun tua tapi nggak kelihatan muda loh, Pak. Halo. Maka apa artinya hidup berapa puluh tahun kalau lepas hubungan dengan Allah, maka Anda tidak akan kehilangan berkahnya. Sepohon kayu daunnya rimbun lebabu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Pak, Bu, ini pengajian bukan khutbah Jumat. Saya ini bertanya, Bu, ngajak nyanyi. Ayo ulangi. Sepohon kayu daunnya lebabu serta walaupun hidup 1000 tahun tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun yang apa gunanya. Pak, Bapak, menyenangkan orang itu berpahala. Bu, Bapak itu dalam saya capek tak pindah-pindah berdiri supaya fokus. Karenanya ini musik itu. Dengerin Pak. Bapak walaupun nggak hafal, Bapak menyenangkan saya, melu mangap-mangap dulu, Pak. Ayo kabeh diulangi, referen aja. Sepohon kayu. Udah, sebisanya. Ayo sebisanya. Sepohon kayu. Ayo begini makan gaji buta. Ulangi. Sepohon kayu daunnya rimbun dalam buah bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa nyanyi sendiri? Karena yang paling dekat dengan mulut kita
adalah telinga kita sendiri. Maka Bapak Ibu, tidak saya sedang dakwahi Bapak Ibu, Ibu sedang dakwahi dirinya sendiri. Bikin komitmen hidupmu berapa tahun. Kalau nggak ada ini, adik, mana ini ibunya? Ini teriak-teriaknya, kalau saya teriak-teriak biar ngalahkan. Adik, boleh dong. Ya, anak kecil kalau diem terus itu nggak normal. Ya, tapi kalau rame terus ya nggak normal pengajiannya. Ini malah padu, malah lupa ya. Tolong dia nebuk, dek, tolong. Ya, oh malah raiso dicekel, masya Allah biasa. Oh, mama mau seneknya dipangani gurune mulai masalah. Adik duduk dik, aku wis suwe ra ngantemi cah cilik iki masalah. Halo. Maka hidup nggak ada artinya kalau lepas hubungan dengan Allah. Ini pertama. Yang kedua, disebut berkah itu, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Apakah hidup kita diberkahi? Bahwa Bapak Ibu dapat rezeki makanan, oke, itu rezeki. Tapi yang sesungguhnya rezeki bukan pada makanannya, rasa enaknya. Apakah orang selalu merasakan nikmatnya makanan? Yang diberkahi mesti orang kaya. Adakah orang kaya yang makannya nggak enak? Padahal makanannya jauh lebih mahal daripada orang miskin. Ada orang di sawah, ya Allah, habis macul sedino sewengi, macul sedino. Ada orang, mohon maaf, dia ngaliri airnya semalam suntuk, kemudian dia macul, dikirimi sego mulia menune 5K karena kerupuk kubis karo kangkung karo kecap, paling banter stereo, sego setengah tempe separuh. Tapi makannya jauh lebih lezat daripada di bintang 5. Mungkin nggak itu? Mungkin. Saya punya teman, kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu pasti kenal. 10 orang terkaya di Indonesia, dia masuk. Wayanya luar biasa. Setiap ke Jogja, dia datang ke Jogja. Ya, ya. Mau tuh udah satu rojim. Ya. Ojo wira-wiri to Mbak. Saya ini wis bengok-bengok ben mulai fokus malah dikudo karo snack ngono ini ya. Pulang. Halo. Orang kaya raya Bu, tapi setiap bulan dia ke Jogja itu, dia datang atau tidak datang, hotel kamarnya itu nggak boleh ditempati orang lain, dia bayar tiap bulan. Dia selalu telepon saya, ngajak ngobrol, kalau udah capek dia tidur, saya tinggal pulang. Cowok, kalau cewek saya lebih senang. Satu ketika ngajak makan bakmi pele di alun-alun Malioboro, dia lari, kita jalan ke Malioboro, dari Malioboro berangkatnya naik becak, tapi pulangnya nggak bisa karena satu arah. Maka terpaksa kita jalan karena gerimis hujan, maka berlari. Saya lari, saya datang sampai hotel duluan, ternyata saya cari nggak ketemu. Ya Allah, kok nanti saya baleni, ya Allah, ini di pukuli preman, saya kacau sekali, orang kaya raya. Ternyata dia nangis di depan tukang becak. Hujan-hujan, dia nangis lihat tukang becak. Tukang becak itu tidur, padahal sirai ketekok nenggon becak. Sirai ketekok ngeloni radio, ngrungokke wayang. Dek iya aku ngomong wayangnya apa, malah roh radio ini ngrungokke dek, masalah dia. Dia nangis, ya kenapa? Oh, ke bapak kenapa? Sudah tak tunggu di hotel kok malah di sini. Saya untuk tidur pulas seperti ini. Bayar mahal untuk tiketnya, untuk kadang-kadang minum pil dari Jepang yang mahal sekali supaya bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu adalah berkah. Saya untuk tidur seperti ini, ya Allah, saya ini hari-hari kadang nggak bisa tidur. Ini bisa tidur di becak, ngelekuk, sirahin lekuk, ngorok, luar biasa. Nah bapak pengen gitu biar gimana? Tak sewake becak, tak sikau deh, sirahmu tak tekuk ini atau bawa ini ngono. Karena berkah tidak dimonopoli hanya karena fulus. Betul Bu? Betul. Orang banyak uang belum tentu diberkahi. Suami yang menyenangkan istri itu berkah. Maka kata Nabi, sebaik-baik suami yang membawa berkah adalah suami yang paling baik untuk istrinya. Karena banyak laki-laki yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri.
Kalau ngomong karo bojone wong liya 3 jam, ning karo bojone dhewe asal jawab, "Kau ndi, Pak? Kau beri, karo ning ndi? Arep maju." Pondar wis, lamahan modal. Ada enggak suami seperti itu? Berarti ya bojomu dhewe kuwi kok. Langsung jawab ada. Pak, dengerin. Karena yang paling banyak pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang banyak korupsi bapak apa ibu-ibu? Yang banyak memperkosa bapak-bapak apa ibu-ibu? Apa enggak ada ibu-ibu yang memperkosa? Ada, tapi secopan sejarah hanya Nabi Yusuf karena gantengnya Yusuf. Yusuf itu masya Allah. Kalau di sini kayak siapa ya? Pak Narto, ukur tuwek nih. Pak Zamrudin, enggak jauh. Siapa ya? Mungkin kayak yang ngomong, Boleh nggak Bu, saya terangkan sedikit hebatnya Yusuf? Boleh nggak? MC kok billahi taufik wal hidayah malam turun. Baca surat Yusuf ayat 31. Browsing sebentar. Surat Yusuf 31 terjemahnya aja. Ayo, pakai data internet tetring karo. Ayo. Surat Yusuf ayat 31. Ayo dibaca, diterangkan baik-baik. Ini hebatnya Yusuf. Halo. Kenapa Yusuf itu dianggap sampai namanya jadi Yusuf? Karena dia suami terhebat, anak terhebat, bahkan seorang luar biasa. Karena dia tahu betul bagaimana seorang wanita. Dia tahu betul bagaimana menghormati kakak, adik, dan orang tuanya. Yusuf 31. Sulaiman itu pakai data. Ya, MC ini makan gaji buta ya MC ini. Nah, ayo 31. Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Terjemahnya pelan-pelan. Terjemahnya ya. Maka ketika perempuan itu mendengarkan cercaan mereka. Kenapa disebut perempuan itu padahal itu namanya Zulekha, tapi tidak disebut sama sekali di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Zulekha di dalam Al-Quran. Di dalam hadis padahal namanya Zulekha, tapi tidak pernah disebut. Tidak ada. Kau tahu namanya Zulekha dari sejarah, dari tarikh memang namanya Zulekha. Kenapa kok nggak disebut? Cara Allah menghargai wanita. Karena pertama, Zulekha itu walaupun berbuat jahat tapi masih punya rasa malu. Halo? Karena waktu mau memperkosa Yusuf, pintu-pintu itu ditutup, gorden-gorden ditutup, CCTV dimatiin, candid kamera nggak ada, tidak ada spy cam. Beda dengan orang sekarang, sudah berbuat begitu direkam, di video, dijadikan situs. Bahkan ada linknya apa itu? www. apa? Yang biasa kamu buka itu apa? Kamu buka ya Pak, www. apa? Saya biasa gua buka itu apa? www. apa? Ayo saya gua buka apa biasa? Dia walaupun berbuat jahat tapi punya alasan. Dua, walaupun dia berbuat jahat tapi berakhir dengan taubat.
Maka Allah hargai wanita itu. Zulaikha tidak disebut namanya dalam Al-Quran, bahkan hadis tidak ada yang menyebut nama Zulaikha. Maka orang yang tobat itu mulianya luar biasa. Allah nggak mau nyebut namanya. Maka ketika dicerca karena Zulaikha itu apa? Oh, budak diperkosa, budak diperkosa. Maka seluruh wanita diundang, seanggetan 7.000 orang, 17 RT dikumpulkan. Setelah dikumpulkan apa tadi? Yuk dilanjut ke malah ngantuk. Dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi Dikasih mereka. tempat duduk, kecuali saya kira kuwi to kok ning isor rasa. Dikasih tempat duduk supaya fokus. Dikasih tempat duduk. Para wanita dikasih tempat duduk supaya fokus. Terus Dia memberikan sebuah pisau. dikasih pisau. Pisaunya untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Kacang buah. Untuk ngiris makanan, karena makanannya nggak bisa dimakan kecuali harus diiris. Satu riwayat mengatakan buah, satu riwayat mengatakan itu daging memang harus diiris. Tapi terus Kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. untuk motong-motong makanannya perlu pisau, maka dikasih pisau. Begitu orang sudah fokus, duduk dikasih pisau, maka terus Dia berkata kepada Yusuf, maka Yusuf dipanggil, terus keluarlah. Misalnya Yusufnya Tampakkan- orang contoh Yusuf sih aku nafsu bentuk. Keluarlah Yusuf dipanggil, keluarlah. Deng deng deng. Bisa ngikuti nggak ini? Maka keluarlah Yusuf, misalnya Yusufnya saya. Saya itu lahirnya pas bulan Desember, pas bulan purnama. Ibu saya melahirkan pas bulan purnama, pas bulan itu bersinar terang. Maka wajah saya kan bersinar kayak rembulan gitu. Makanya banyak wanita yang senang sama saya. Itu kelemahan yang sulit saya atasi sampai hari ini. Sampai saya baru datang, Pak Narto, aku padahal bareng Pak Narto, satu pun nggak ada minta foto Pak Narto. Yang diajak foto saya, akhirnya ikut-ikutan, aku ikut. Nanti kalau foto lagi dipilih yang bau parfum dekat saya, yang bau balsam dekat Pak Narto, ya dipilih ya. Halo. Maka keluarlah. Maka begitu keluar, apa yang terjadi? Ya, sepeda balap, apa yang terjadi sepeda balap? Ya, Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona. dia terpesona melihat Yusuf itu terpesona. Terus Dengan ketampanannya. dengan ketampanannya, ini wong kok tampane kayak ini. Ini bukan sembarang Ustaz. Bukan sembarang manusia. Terus apa katanya? Ada dua yang dilakukan. Ya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Makoto aidiyahuna. Tadi pisaunya untuk apa, Bu, harusnya? Makanan. Untuk mengiris makanan. Tapi yang diiris apa, Bu? Tangannya sendiri. Tangannya diiris berdarah. Orang kroso jenengan wis tahu wong bagus banget terus ngiris-iris ra kroso. Waduh, kok bagus banget terus kayak pisau mau iris-iris sampai berdarah-darah nggak berasa. Mungkin si tokoh itu Brad Pitt, Tom, siapa lah itu ya, atau Tukul Arwana atau siapa lewat hujan. Halo. Begitu diiris-iris sambil dia katakan apa, maka nanti disebut sakinah ketika orang tidak menasihati tapi tidak menyakitkan. Maka sebaik-baik suami tidak boleh menyakiti istri. Ini sakinah, jamaknya sikin. Maka orang Arab menyebut pisau yang tajam itu sakinah. Kalau pisau biasa itu mutyah, tapi kalau pisau yang tajam banget itu sakinah. Maka suami, dirin suami, jangan pernah menyakiti hati istri. Nesgur pun dengan cara yang baik. Ibu juga yang baik itu sakinah. Jangan negur suami, bapak tahu Fir'aun, ya tahu persis bapak itu Fir'aun juga kayak begini. Berarti dia tidak sakinah. Pak, sampai memanggil jangan menyakiti. Ibu punya suami kok hitam, nggak boleh dipanggil black si black orang itu.
bojone lemu panggil dud dud dud, dud dia panggil, jangan sing langsing, jangan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, indah sekali. Halo, ini Sakinah. Setelah dia ngiris-iris, apa katanya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Ini malaikat yang nyata. Halo, sudah malaikat tapi karim. Karim itu di atasnya jamil. Nek wong bagus rok belum tentu menarik. Ada nggak orang cantik tapi nggak menarik? Ada nggak tidak cantik tapi menarik? Adakah cantik dan menarik? Adakah tidak cantik dan tidak menarik? Lah ini jawab dewe ya kuwi wong iki jelas. Saya itu punya teman di kampus Bu, itu ayune pol nganti saiki wong kabeh kenal kabeh. Bunga kampus. Tapi belum nikah sampai hari ini. Ternyata nggak menarik untuk dinikahi. Semua orang nggak mau nikahi. Padahal cantik luar biasa. Sementara teman saya sekampus juga satu angkatan juga. Dia bunga kampus, ini bunga pakai dia bunga biasa. Itu masya Allah. Wajahnya itu nggak menarik. Wajah itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti sudah nikah 3 kali. Bojone mati pas Covid, kawin lagi ternyata nggak cocok, sudah nikah lagi, ngundang saya. Ustaz datang ya, ada pernikahan. Loh, bojo anakmu nikah kabeh. Aku, seingatku wis nikah meneh. Oh, aku yang ketiga, masya Allah. Padahal wajahnya, masya Allah. Karena walaupun dia tidak cantik tapi menarik. Halo, maka karim itu ganteng dan menarik, mempersona. Jadi setiap orang ketemu pengen ngajak foto, pengen selfie. Itu namanya karim, bukan sekedar jamin. Menurut saya Pak Narto, gitu. Pak Narto juga ganteng, tapi kurang karim. Ya, menurut saya. Ya. Halo, sirik tanda tak mampu. Aku dijak foto-foto Pak Narto dijak masake. Halo. Sekali lagi, suami yang menyenangkan istri itu dengerin baik-baik. Semua pulang dari sini jadilah suami-suami yang bisa menyenangkan istri. Ada 5 alasan. 1, kalau ada laki-laki sampai nyakiti hati wanita, pertama dia menyakiti hati keluarga besarnya, nyakiti bapaknya, ibunya, adiknya, anaknya. Karena bapak ngelamar dalam keadaan sudah jadi, nggak biaya sekolah, sandang, pangan, papan, betul? Terutama saya. Dulu saya mau melamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Dan istri saya anak ulama, anaknya orang kaya, bekas pabrik batik di kota Jogja, di tengah kota, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Dulu mau ngambil anaknya Pak Narto, ini cowok tuh ngopo teman. Halo. Aku bengak-bengak kono yang bengak-bengak saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Apa besok gantian ya? Saya yang di sana terus biar orang mengisikan betapa senangnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka yang kedua, kalau bapak nyakiti aturan yang dengerin baik-baik. Wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Janda ditinggal mati, ibu ditinggal mati suaminya paling nggak 4 bulan 4 tahun nggak nikah lagi, betul? Sampai menjanda seumur hidup, betul? Diinget nanti lebih banyak jandanya apa dudanya? Janda ketok wajahnya, ketok janda-janda. Tapi kalau yang mati ibu-ibu nggak usah nunggu suaminya 4 bulan 4 tahun. Petang dino iso kawin meneh. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik tunggu hair dryer. Mau cepet garing masalah. Ada suami itu istrinya mati nggak langsung kawin, malah dilangkai mana? Dapat dilangkai karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Lanang olo-olo jaluk menang, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Ngapain dia itu disukai? Halo. Yang kelima, bapak kalau nyakiti wanita, dengerin baik-baik.
Wanita kalau nangis itu high cost, biayanya tinggi. Mau itu nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, berdua, foundation, krim malam, krim siang semua. Dari mulai Viva Cosmetic, Gizi Super Cream, Pon, Wage, Kliwon, Legi, paling semuanya, buat pon ini pon ya itu, masya Allah luar biasa. Kalau laki-laki yang nangis, ini nangis running biaya nih. Kita sabun muka aja nggak pakai. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya podo kabeh, masa luar biasa. Dan sebaik-baik wanita, dengerin, ini berkah. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Karena aneh, wanita sekarang lebih pinter menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Gimana kamu dapat keberkahan? Bu, kalau mau kondangan jagung, dandan 3 jam, kudung 3 meter, diuter, putus dan naikkan lagi, turunkan lagi, kumpulkan yang tengah. Jadi ini melakukan gue sampah. Itu namanya gaya turban. Ada 100 tutorial jilbab yang bagus, bu, ini kurang modis ya, enggak trendy, bu, ciputnya dalamnya itu miring separuh ini. Jadi kena mata satu kalau gue ajak laut, nonton nanti gininya. Itu kalau bisa, bu, begitu keluar rumah seksi, tapi di rumah kadang-kadang ya Allah, suami datang ini daster itu seminggu digantung dipakai, gantung lagi dipakai, kadang-kadang daster siji penitinan masalah. Di Jogja itu ada istilah bu, dasternya itu Mbah Ringgu, dikumbah. Nah, pelakunya ngerti gimana. Bu, dengerin. Kalau ibu tidak pandai melayani suami ibu akan mendapatkan sakinahnya di mal-mal. Saya belum lama acara sama Pak Sunato, itu di Solo Grand Mall. Ya Allah, aku lagi harus ceramah itu, ya Allah, wong lewat tuh putilan, kurus, tinggilan, kayak gila. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, nyampe gemuk kedua. Karena kayak biola, kayak gitar, neng mah kayak gentong, kayak buah pir. Tahu nggak buah pir? Cili-cili terus lentung. Nah, itu kok kayak kalung langsung hilang. Kalung dia tuh ya, kita tunggu kejepit leher. Namanya gawe isin, masuk bangkit tuh kursinya gitu, masya Allah biasa. Dengerin bu, kalau keluar rumah dan begitu rupa, tapi di rumah, ya Allah, keluar rumah Bulgari, Bilkadi, Lapor, Indonesia, di rumah ya Allah, baunya balsam, pepe, ori, masam, minyak kayu putih, minyak telur, kerokan terus, bujinis ketua stis, neng omah ya Allah, sing wedok, kudunya kebuka putih, dikira lehernya putih, yuk salon pas luar biasa. Halo. Padahal bujinya anggota Dewan 3 periode, masa luar biasa. Dengerin, aku pulang diri kok curhati bujinya masa. Halo. Maka inilah pentingnya Bapak Irfannya sakinah, yaitu bagaimana berkah itu ketika istri yang menyenangkan suami. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Samrodin dapat 3 ton, ini dapat 2 ton, Pak Nato dapat 2 kilo, dapat 1 ton, nggak bisa. Inti dari berkah adalah 10. Anda akan diberkahi kalau 10 ini dijalankan. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36 browsing, ayo yang dapat. MC ini mau ngilang, ayo dibaca. An-Nisa 36 terjemahannya aja nggak apa-apa. An-Nisa 36 sini, ya. Udah 10 ini supaya al-falah ini dapatkan berkah rezeki kalau ada 10 ini dijalankan. Dihafalkan baik-baik. 10 inilah yang bawa berkah di gentar. Ayo 10. Wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Ya. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Ini kok MC ini malah ngilangnya ini. Masih ada ini. Ayo. Mana? Pakai mikrofon. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nomor 1, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Perhatikan baik-baik. Syirik dalam zat, dalam sifat, isti'anah, hukum maupun ibadah. Pokoknya tidak boleh syirik dalam bentuk apapun. Ben awet nom golek telek kebu.
Ada nggak yang seperti itu? Telek kebun rebutan. Apa kayak kiai apa? Kiai apa? Nah, kerap boleh apa? Bu. Awet nomo diulas ya. Halo. Termasuk sirik. Terus arep mantu dadak golek dino apik. Sirik. Wow, ini sionya. Ini kucing, ini anjing. Anjing sama kucing nggak cocok berantem. Ini anjing karena monyet, anjing karena monyet, topeng monyet, cocok, nggak boleh. Sampai bintang. Maka satu, jangan berbuat sirik. Dua, Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. dua, perbaiki hubungan orang tua. Kalau pengen gentan ini baik, bahagia. Bu, dengerin. Jangan ngantuk, weh. Masih dengar nggak nih? Masih hidup, Bu? Assalamualaikum. Masih hidup? Bu, saya tidak melihat, insya Allah yang hadir ini tidak ada yang durhaka orang tua. Masalahnya adalah birru abaukum ya birukum abnaakum. Kalau kamu sudah baik kepada orang tua, tugas kamu didik anak-anakmu, dia bakti dan cari restu ridho orang tua. Rata-rata yang berbuat maksiat tidak pernah cari restu orang tua. Orang mau tawuran nggak ada pamit orang tua. Ya Allah, ya Bu, mohon doa restunya. Saya mau tawuran, mudah-mudahan bisa bacok 8 orang dari itu. Orang-orang yang mau buat pelacur tidak ada. Bu, mohon doa restu. Nih malam ini saya mau kesilir. Mudah-mudahan banyak orang, mudah-mudahan dapat 8 orang. Dulu orang Gentan sering sana, sekarang kok jarang sekali. Masya Allah biasa. Silir nggak apa Bu? Silir nggak apa Bu? Pasar ayam. Waduh. Ayam kok pakai lipstik, ayam opo. Itu anggota dewan yang sering ke sana. Masya Allah biasa. Halo. Maka bagaimanapun yang jarah di Tanjung Priok dapat jam 11 miliar, dia pamit orang tuanya enggak? Yang bakar-bakaran kemarin itu pamit orang tuanya enggak? Maka penting sekali ini. Saya paham ayat ini, Pak Bu, setelah punya anak. Saya dulu hafal ayat ini, jadi SMP hafal ayatnya, tapi saya tidak paham dan paham setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya. Bojo kula niku 3 anake. Ketika istri saya harus keluar negeri, betapa pentingnya ada anak-anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Sampai saya berdoa, ya Allah, kok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Bahkan orang tua bersihkan kotoran anaknya tengah malam, karena istri saya itu orang yang tidak bisa melihat ngompol saat itu juga saat itu diganti, harus langsung dicuci. Bersihkan najis anaknya, ikhlas, tapi jujur nanti bapak ibu kalau udah tua, anak pilih bayar perawat untuk bersihkan anak bapak ibu, betul? Bahkan saya lihat langsung, ibu mau menggantikan anaknya, bapak menggantikannya kalau sakit, ya Allah. Tapi ada anak yang menggantikan orang tuanya. Orang tuanya adalah pikun sudah stroke, ya Allah, kok yang stroke ya saya saja, ya Allah. Biar orang tua saya ikut hadroh, ada yang mau? Halo, gatek ke di anak kok, mangan bayu. Bahkan saya melihat langsung Bu, saya orang daerah Bu, saya pernah melihat ada seorang ibu, anaknya sakit waktu bayi, dia nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah alami? Ada ibu, anaknya bayi, pilek disedot umbele. Tapi jujur, kata ada yang mau nyedot umbele bapaknya? Ada yang gelap? Bapak pilek kalau tak sedot umbel menaya, gelap apa? Maka yang kedua, tolong perhatikan Bu, ini serius, saya sampai teriak-teriak ini supaya betul-betul berkesan Bu. Setelah kamu makmurkan masjid Darul Falah, yang kedua, perhatikan orang tua, didik anak-anak kita. Nanti kapan-kapan saya bicara khusus mengenai parenting, tapi ojo neng kene iki Pak. Nek perlu sing rada fokus sithik. Itu nek perlu neng hotel khusus mengenai parenting, bayar, larang, karena biar untuk nyewa hotel biar fokus. Orang ini ngantuk sepeda apa kan? Ya. 3.
Karib kerabat supaya tahu ilmu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama nggak cukup, perlu budaya. Budaya harus tahu agama supaya apa? Supaya dia tidak tersesat. Menghormati orang itu agama, ning sesuai gentan. Nek wong Arab menghormati orang pegang jenggote. Ya Syekh kifalak, ning ojo dilakukan ning gentan. Ketemu, oh ya Allah Pak Zamrudin, piye kabari Pak? Pak pagi kabari kurang ajar. Sesuai dengan adatnya. Halo. 3, 4. Anak-anak yatim. Anak yatim. Kalau ini alhamdulillah. Saya ini entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semua pokoknya sumber pendapatan saya dapat dari manapun semuanya saya salurkan kepada anak yatim. Alhamdulillah sampai hari ini. Karena istri saya yatim. Istri saya yatim, ada yang salah dari saya? Istri saya itu yatim piatu, Bu. Saya juga yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu, Bu. Tapi bukan yatim yang itu, dengerin. Pak Narto ya si yatim ya? Yatim piatu juga. Pak Zamrudin yatim piatu. Ini nggak coba sedekahi. Karena tidak masuk yang ke-6, ayo. Orang-orang miskin. Yang miskin, karena kalau yatim Pak Prabowo juga yatim. Pak ini dia nggak punya orang tua juga. Mohon maaf, Pak Mahfud MD, Anies Baswedan, Ganjar, Caimin itu juga yatim, tapi nggak usah ke sana. Yang miskin, berikutnya Tetangga yang dekat. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ini perhatikan baik-baik. Ayat ini nggak bicara tentang tetangganya PDIP, Golkar atau Nasdem. Yang penting tetangga. Jadi harus nolong rasa. Oh PKS mudah toknya, oh PKB itu enggak. Halo. Ayat ini nggak bicara tetangganya Islam maupun Kristen maupun Hindu. Kalau kita ada musibah yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau kita ada kematian, ada musibah yang nolong tetangga apa presidennya? Maka baiklah dengan tetangga. Kalau kita ada kebakaran nggak mungkin harus yang nolong kadesnya, enggak. Yang nolong ada tetangga. Dan kalau mau nolong tetangga nggak usah aduh tolong ntar kamu Jawa, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur apa Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu, ada tolong Islam NU apa Muhammadiyah, Insya Allah NU PKB P3 PKS apa Demokrat AHY apa Muldoko misalnya. AHY berarti Rebo apa Kemis tarwehe 10 apa itu cebong apa kampret wis mudar baru tolong. Maka inilah bicara tetangga dekat, tetangga jauh. 8. Teman sejawat supaya kita nanti bicara tentang timbang supaya berkah rezeki kita. 9. Ibnu Sabil diterjemah Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan dengerin panitia Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan neng wong Yogyo neng Gentan itu Ibnu Sabil, paham lagi panitia nih. Ibnu Sabil itu apa Ustaz? Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan, tamu. Neneng tamu dikasih diantar, dijemput, dikai oleh-oleh. Mangkat ton mangkat dewe. Ada loh, itu ngundang pengajian tuh mangkat dewe kan jemput belas. Itu. Ustadznya nanti nunggu kesuwen aneh. Neng Gentan wonge, masalah biasa. Paham nggak panitia? Diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak? Nah itu Ibnu Sabil. Yang ke-10 terakhir. Dan hamba sahaya yang kami minta. Hamba sahaya, Pak Bu, pimpinan harus baik dengan karyawan, dengan bawahan, atasan dan bawahan, pemerintah dengan rakyat, suami pada istri. Maka inilah yang ada berkah. Penting atasan itu bawahan, dua-duanya penting. Penting atasan itu bawahan Bu. Bawahan, ibu mau hanya pakai bawahan nggak pakai atasan. Atasan Pak, bapak mau pakai atasan nggak pakai bawahan. Susuk lomba itu pesan mau nganggo atasan, nganggo bawahan. Laku lato mau, tek. Ibu juga mau. Insya Allah juara nomor 1 nasional dari Gentan. Warna kostumnya hanya pakai bawahan, atasnya nggak pakai. Insya Allah, si nonton kayak dia mesti.
Lato-lato juga tok atas dipulang dari awal sampai akhir 10 ini falah akan ada berkah al-falah. Dari falah ini kalau 10 ini dijalankan udah terakhir itu aja kesel ini neng TV tanda tangan wing papatan ayo dibaca dari awal sampai akhir ya kos akhir nanti kok yuk coba kos akhir ya ulang ya hilang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1. Makmurkan masjid kalau pengen berkah. 2. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, 3. karib kerabat, 4. anak-anak yatim, 5. orang-orang miskin, 6. 7. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 8. teman sejawat, 9. ibnu sabil, Orang dalam perjalanan tamu itu nusabil Tamu. ya terus dan hamba saya Ya. yang memiliki. kalau 10 dilakukan terus Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. ya supaya Anda kehilangan apa tidak dari kesombongan dan bangga diri maka perbaiki 10 buah inilah al-falah. Sudah itu saja. Kesel tenan aku ya enggak bengok ngoteng-ngoteng kayak mau mungkin ada dialog ibu-ibu mungkin ada pertanyaan tidak ada baik bapak ada pertanyaan tidak ada baik dari teman-teman ada pertanyaan mungkin tidak ada pertanyaan tidak ada baik kalau tidak ada saya rasa itu ada yang di belakang mungkin pakai screen ada pertanyaan tidak ada baik nanti kalau nggak ada saya rasa itu saja kurang lebih yang mohon maaf bapak ibu semuanya sampai ketemu nanti dalam waktu yang lebih nyaman lebih fokus lagi nanti kita bicara tentang parenting yang kedua tentang bagaimana ketahanan rumah tangga, berikutnya tentang bagaimana solidaritas dan harmonisasi dalam keluarga. Saya siapkan kira-kira 25 tema untuk berikutnya, ya itu. Sampai Pak Sunarto Insya Allah pensiun masih ada tema yang kita lakukan. Ya, saya rasa itu saja. Bapak Ibu masih ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.